Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang komunikasi data dan suara. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi, pengiriman dan penerimaan antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik yang dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas. Jenis-jenis komunikasi data. A. Telegraf. Telegraf adalah sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik dengan menggunakan kabel-kabel tembaga dari jarak jauh. B. Faksmil. Faksmil adalah mesin faks, merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Mesin faks menyalin dokumen yang ingin dikirimkan, kemudian mengirimkan dokumen tersebut ke nomor faks yang diingin tuju. Pager. Pager sebenarnya adalah untuk memanggil saja atau memberikan instruksi satu arah saja atau tidak interaksi. Informasi yang akan disampaikan direkam oleh operator dan ditransformasikan dalam bentuk tulisan, kemudian disampaikan ke mesin pager. D. Jaringan komputer, email, website, media sosial, dan lain-lain. Komunikasi ini menggunakan media internet dalam komunikasi. Sistem komunikasi data. Komunikasi data yang melibatkan dua buah simpul, umumnya berupa komputer, tetapi bisa juga berupa peralatan yang lain. Komponen-komponen pentingnya antara lain: komputer untuk memproses data, terminal atau peralatan input-output untuk mengirimkan atau menerima data, media transmisi, saluran komunikasi untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima, prosesor komunikasi untuk mendukung pengiriman atau penerimaan data via media transmisi, perangkat lunak untuk mengontrol kegiatan pertukaran informasi. Tujuan komunikasi data. A. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. B. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh, remote computer use. C. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi maupun sentralisasi. D. Mempermudah kemungkinan pengelola dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Komunikasi data yang dikirimkan berupa suara yang kemudian diubah menjadi sinyal radio dan diterima receiver untuk kemudian diubah lagi menjadi suara lewat bantuan speaker. A. Jenis komputer suara. A. Komunikasi siaran radio atau radio broadcasting. Informasi dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut, dan informasi yang dikirimkan bersifat umum. Contoh: komunikasi radio amatir. Informasi dipancarkan ke segala arah tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Informasi bersifat pribadi. Contoh: komunikasi radio dua arah. Informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkauannya terbatas sehingga sifat pribadinya dapat terjaga. Komunikasi radio antar penduduk atau citizen band. Hubungan komunikasi bersifat pribadi, jangkauan terbatas, dan kerahasiaan tidak terjamin karena semua pesawat menerima sistem komunikasi dapat menerima informasi yang disampaikan. Komunikasi radio panggil atau panggil sistem digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim. Jarak jangkauannya terbatas. Komunikasi telepon bersifat pribadi murni atau niaga. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas. Kerahasiaan terjaga. Jarak jangkauannya paling luas. Menggunakan manajemen pertukaran. Macam-macam audio. Audio visual, presentasi dan home theater. Audio streaming, WIMAP, MP3, rel audio, RAM, liquid radio. Audio response, permintaan nomor telepon. Audio osilator, pembuatan film. Audio modem riser, kartu plug-in. 2. Perangkat audio. Audio kode melakukan fungsi kompresi sinyal audio untuk menghemat bandwidth. Audio kontrol melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon, seperti suara mencuit, eco, dan lain-lain. Mikrofon dan speaker, perangkat input atau output dalam sistem radio. Telepon kabel adalah alat komunikasi yang kebutuhan
kabel agar dapat berfungsi telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tetap mencakup BTS, Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler, komponen terpenting dalam telepon. 1. Pengirim transceiver. Pihak yang mengirimkan informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. 2. Media transmisi. Media yang digunakan untuk menyalurkan, mengirimkan ke tempat tujuan penerima, misalnya saluran fisik, kabel, udara, dan cahaya. 3. Penerima, receiver. Pihak yang menerima informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Keuntungannya dalam menggunakan komunikasi suara atau audio yaitu kita bisa berkomunikasi dengan seseorang di zona yang berbeda.